Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bis Nugraha dalam program Podcast Infomu. Dukung terus ya sahabat dakwah Muhammadiyah karena insya Allah Podcast Infomu ini menuju 100 episode. Nah, beberapa waktu yang lalu Bis sudah berkunjung ya ke salah satu universitas di Tapanuli Selatan, suatu kebanggaan bagi warga Persyarikatan juga, yaitu Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Nah, kali ini tamu-tamu kita hadir jauh dari kota Padang Sidimpuan ke kota Medan. Langsung dong kita culik lah ya untuk berbincang-bincang hari. Sudah hadir bersama Bis di sini ada Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ada Bunda Dr. Anda Samsidar Lubis MPA. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Kapan nyampe Medan nih? Semalam jam 4, Jalan udah bagus lah ya, insyaallah jalan pas, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, di sebelah beliau yang ganteng juga ada Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang membidangi kemahasiswaan, alumni, dan juga terkait dengan penelitian dan juga pengabdian. Ada Pak Muklis SPFMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kedatangan tim dari UM Tapsel ke Medan ini dalam rangka apa? Kedatangan tim dalam rangka mensupport salah satu pegawai kita sekaligus dosen, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada hari ini sudah menyelesaikan program doktornya melalui seminar ujian terbuka pada hari ini. Gimana dokternya? Dokter, alhamdulillah Tapanuli Selatan nih ya. Baik, terkait dengan SDM nih di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, itu seperti apa sih perkembangan? Sebenarnya kalau perkembangan SDM kita, karena saya bidang SDM Pak ya, saya bidang SDM Keuangan dan AIK. Jadi salah satu dari perkembangan kita di UMTS itu, perkembangan SDM-nya meningkat. Dulu karena kan kita dari awalnya tidak mampu untuk membiayai mungkin dosen-dosen kita, setidaknya meningkat di SDM di bidang jabatan akademiknya meningkat. Dengan meningkatnya jabatan akademik itu berarti kan akan meningkat masukannya gitu Pak. Jadi lektor kepalanya sekarang sudah ada, dulu nggak ada. Kemudian dari tingkat-tingkat itu dari lektor ke lektor kepala gitu. Oke, Meningkat Pak. berarti setiap tahunnya ada Setiap tahun ada peningkatan. bahkan katanya ada yang lagi kuliah juga masih ya? Iya, Pak, sekitar ada 40. Itu dibiayai oleh universitas Pak. dibiayain penuh ya? Iya, penuh dibiayai, kemudian ditambah lagi dengan uang transportasinya juga dibiayai. Wah, berarti kesejahteraan dosen di UM Tapsel diperhatikan ya? Ya sangat diperhatikan. Alhamdulillah. Baik, tapi kita beralih terkait dengan mahasiswa UM Tapsel. Seperti apa prestasi-prestasi mahasiswa ya, Zaro? Untuk prestasi-prestasi mahasiswa kita di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan sebenarnya juga ada peningkatan, termasuk pada tahun ini kita memenangkan penelitian PKM 8 bidang, itu ada 2 judul. Kemudian pada saat ini juga, saat yang bersamaan itu kita akan mengikuti Pilmapres di LLDikti Sumatera Utara. Itu akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis yang akan datang. Untuk prestasi mahasiswa juga kita terus melakukan pencarian minat bakat, mulai dari mahasiswa yang baru mendaftar di PMB itu sudah kita gali kian. Maka di saat mendaftar itu sudah kita gali potensi minat bakatnya, sehingga nanti ketika mereka sudah menjadi mahasiswa, bisa kita sudah memetakan apa-apa saja yang menjadi minat bakat dari mahasiswa itu, sehingga bisa kita munculkan sebagai prestasi-prestasi ke depannya. Oke, berarti dari awal udah dilihat dulu potensinya mana nih ya? Iya. Oke, dan untuk tahun ini untuk PKM di UM Tapsel lolos 2 tim ya? 2 bidang, 2 penelitian, ya 2 PKM. Untuk penelitian dosen itu seperti apa? Untuk penelitian dosen, alhamdulillah juga kita pada tahun ini kita
untuk penelitian dikti ada 12, untuk pengabdiannya ada 4, sementara untuk riset ilmunya ada 4 judul, untuk penelitian dan untuk pengabdiannya ada 2 judul. Sedangkan untuk penelitian internal itu ada 22 judul dan untuk pengabdiannya ada 9 judul. Inilah yang kita peroleh untuk tahun ini. Tapi ada peningkatan. Ada peningkatan, ya ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, dari kemahasiswaan terus ada penelitian. Nah, pastikan ada alumni-alumni nanti apakah dihasilkan kan. Nah, peran dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan seperti apa pada Bapak? Sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau untuk peran kita dari kemahasiswaan untuk alumni, ini kita termasuk melakukan treasure study, seperti apa keberadaan alumni kita sekarang. Termasuk kita juga membina pokal alumni Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, sehingga kita nantinya akan bisa bekerja sama dengan alumni-alumni untuk mengembangkan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Itu langkah-langkah yang sementara kita lakukan untuk alumni. Jadi ada keluarga alumni gitu ya? Ada. Oh, nah, kembali lagi kepada Bunda Dr. Anda Samsidar terkait dengan SDM dan sistem keuangan di sana itu kalau untuk keuangan seperti apa pengelolaan? Apakah udah mulai sistem digitalisasi? Oh ya, kita sekarang sudah mulai virtual account kan, karena dulu kan kita belum ada itu. Sekarang seluruh bank-bank mitra kita sudah memakai itu. Oke, jadi mempermudah untuk mahasiswa Mempermudah mahasiswa. uang kuliah. Iya, dengan jarak jauh pun dia bisa sudah masukkan dana untuk uang bayar uang kuliah, sudah bisa dia dengan jarak jauh. Nggak perlu lagi dia ke kampus gitu. Oke. Ya. Terkait dengan tahun ini penerimaan mahasiswa baru untuk uang kuliahnya ada peningkatan lagi? Kalau untuk tahun ini belum Pak, belum. Tapi sudah direncanakan akan naik nanti, tapi belum disahkan oleh Senat. Tapi sudah diwacanakan. Oke. Tapi kalau ada yang mau berkuliah di UM Tapsel, kalau boleh tahu nih, sekitaran berapa sih kalau uang kuliahnya? Kalau uang kuliahnya bervariasi Pak. Ada yang 1.500.000, ada yang 1.750.000, berbeda-beda. Per semester itu ya? Per semester. Rendah dia ini. Dibanding dengan PTN yang lain. Masuk murah ya. Oke. Tapi dengan sumber daya manusianya, SDM-nya, dosen-dosennya sampai saat ini seperti apa? Mungkin ada berapa banyak dosen saat ini? Dosen kita sekarang ada 145 orang. 145. Ya, yang sudah S3 itu sudah bertambah hari ini 1 menjadi 13. 13 sudah ya. Tapi akan tahun depan mungkin akan bertambah itu karena sudah ada 40 orang yang kuliah Pak. Oh iya kan? Iya. Di berbagai perguruan tinggi, ada yang di Malang, ada yang di Padang, ada yang di Medan ini. Kalau untuk Al-Islam dan Kemuhammadian di UM Tapsel seperti apa? Al-Islam Kemuhammadian yang kita bina di UMTS itu, kita kan ada untuk pengembangannya ada betul akun untuk tingkat baik untuk tingkat pegawai dan juga ini akan untuk tingkat dosen juga ada, untuk mahasiswa juga ada. Sejauh ini kalau dari dosen-dosen, apakah ada penambahan dosen lagi nanti kiranya? Sejauh ini belum ada karena semua prodi kita sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh pemerintah. Oh, oke. Iya. Saat ini udah prodi ada sekitar 9, Ada 18. 18. Iya. Ada prodi yang baru? Ada prodi yang baru. Di Fakultas Agama Islam ada prodi Ekonomi Syariah. Ini baru tahun ini mahasiswa baru. Oh, baru tahun. Iya, tahun. Kalau untuk penerimaan mahasiswa baru sejauh ini udah berapa betul? Yang hari ini seminggu yang lewat kita sudah mencapai hampir 400 ya untuk ini sebulan inilah karena kita kan pendaftaran baru sampai bulan 8 bulan Agustus. Iya, masih ada hampir 2 bulan lagi. Oh. Iya. Kembali lagi ke Pak Muklis nih terkait dengan kemahasiswaan, alumni, dan juga penelitian serta pengabdian. Nah, terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, itu seperti apa baik itu mahasiswa dan juga dosen itu? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau untuk pengabdian kepada masyarakat yang kita laksanakan di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, kita mengusahakan bahwa pengabdian itu
bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat terhadap masyarakat, artinya sesuai dengan target pemerintah atau tujuannya pemerintah bahwa sekarang kan semuanya harus berdampak. Maka dalam pengabdian masyarakat yang kita lakukan itu, baik dosen, baik mahasiswa, kita selalu mengarahkan bahwa pengabdian itu dilaksanakan sebisa-bisanya bermanfaatlah kepada masyarakat dengan tujuan untuk merubah keadaan masyarakat yang arahnya untuk lebih maju. Artinya pengabdian yang kita lakukan itu bisa mereka gunakan setelah kita meninggalkan mereka pada pengabdian itu sendiri. Sejauh ini kalau untuk mahasiswa ataupun dosen, pengabdian masyarakatnya kemana aja Cip? Untuk pengabdian kita ke seluruh daerah di Tapos Selatan khususnya, termasuk di pemerintahan kita juga berkolaborasi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kita tidak hanya bermain sendiri, tapi kita juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang bekerja sama dengan kita untuk mau melaksanakan pengabdian masyarakat itu sendiri. Oke. Terkait dengan prestasi dari mahasiswa itu sendiri, kalau sekarang kan mungkin di PKM, Bantu Kreativitas Mahasiswa. Kalau untuk olahraga atau gimana apa katanya? Untuk prestasi mahasiswa dibilang olahraga, ini juga kita mempunyai UKM di olahraga, termasuk UKM futsal, UKM poli. Ini selalu kita gali bakat-bakat dari mahasiswa-mahasiswa kita itu, maka nanti wadah UKM inilah yang membidanginya untuk bagaimana menggait mahasiswa-mahasiswa kita ini untuk bergabung di UKM sehingga prestasi-prestasi olahraga itu bisa kita munculkan ke depannya. Oke, baik. Mungkin ke Bu Samsidah sedikit lagi, Bu. Kayak dengan pembinaan kepada pegawai-pegawai di lingkungan UMM Tapsel, apakah ada seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk peningkatan para pegawai itu? Oh, ada Pak. Kita ada pelatihan seperti pelatihan dosen untuk meningkatkan SDM-nya ada. Kita kadang mengutus dosen-dosen kita keluar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang lain, ada. Selalu kita support. Oke, selalu disupport. Iya. Oke, baik. Tak terasa kita mungkin udah di penghujung acara ini, Iya. perbincangan kita. Mungkin harapannya kepada Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ke depannya seperti apa? Mungkin dari Ibu Dr. Enda Samsidah. Oh, harapan-harapan kita mudah-mudahan kampus kita menjadi kampus yang diminati dan kampus pilihan oleh masyarakat. Nah, itu yang sebagai harapan kita. Dan kemudian alumni-alumninya menjadi alumni-alumni sesuai dengan nama UMTS itu unggul, mencerahkan, teruji dan santun. Sehingga mahasiswanya menjadi orang-orang yang betul-betul teruji dan juga santun di tengah-tengah masyarakat. Oke, kalau dari Pak Muklis? Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, keinginan kita Universitas Muhammadiyah Tapos Selatan ke depannya tentu lebih maju. Terkhusus kami dari bidang kemahasiswaan, alumni dan penelitian pengabdian kepada masyarakat, karena segala sesuatu itu akan kami bantu dalam hal untuk peningkatan minat bakat, penelitian, pengabdian. Bahkan universitas menyediakan dana yang cukup besar menurut saya untuk melaksanakan penelitian pengabdian kepada masyarakat, bagaimana supaya universitas kita, Universitas Muhammadiyah Tapos Selatan ini lebih maju ke depan. Itu barangkali artinya dapat bersaing secara internasional barangkali. Beasiswa untuk mahasiswa apa ada, Pak? Beasiswa untuk mahasiswa juga kita sediakan, termasuk yang disediakan pemerintah, beasiswa KIP. Di samping itu kita menyediakan beasiswa kampus dan beasiswa prestasi-prestasi lainnya. Baik. Terima kasih Pak Muklis dan Bu Samsidang sudah hadir di studio podcast Infomu ini, dan mudah-mudahan di penerimaan mahasiswa tahun ini
sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dakwah Muhammadiyah, itu tadi perbincangan BES bersama Wakil Rektor Lula Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, ada Bunda Dr. Anda Samsi Darubis MA, dan juga Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan bersama Bapak Muklis SP MMA. Mudah-mudahan buat sahabat dakwah Muhammadiyah yang berdomisili di sekitaran Tapanuli Selatan atau Kota Padang Sidimpuan, kuliahnya di UM Tapsel aja. Nah, dengan jargonnya unggul, mencerahkan, terpuji, dan santun. Mudah-mudahan bisa mencetak kader-kader lulusan-lulusan terbaik pastinya dimiliki oleh daerah Tapanuli Selatan. Misalnya saya Bis Nugra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.